generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas rasa sayang dan dukunganmu selama ini. Whiskas balas rasa sayangmu dengan memberi Anabul 3 tanda kucing sehat A, B, C. Rasa sayang Indonesia, tanah pusaka, beragam budayanya. Indonesia, Pancasila, saling menghargai. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita.
di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Silakan Pak Har, cek suara Pak Har. Cek. Oke. Suara Masuk Pak, tapi kecil. kecil ya. Coba kita ulang lagi. Halo, cek. Suaranya gimana? Coba kalau yang lain dengarnya kecil apa enggak? Bu Mus, Pak Cip, Pak Saur. Suaranya jelas, Bu. Kecil, tapi lumayan jelas. Nggak Untuk apa-apa. Pak Haryanto, Punya saya. Pak Haryanto kecil ya? Pak Arianto kecil, Bu. Mungkin Kalau karena Bu- pakai headset ya, Bu. Kecil ya. Dicoba nggak pakai headset, Pak Har? Saya nggak pakai headset ini, langsung Nggak laptop apa-apa. ini. Oh ya udah. Iya, tapi sedikit berapa Pak? Kalau Bagaimana cek suara? Mohon maaf. Oke, aman Pak Cipto. Dengar. Oke ya, terima kasih. Pak Har yang masih kecil, Pak Har. halo, cek. Gimana sudah sebelum? Apa Cukup Pak Har, cukup enggak apa-apa, lumayan dengar. banyak dengar ya? Udah, Iya. untuk doa yang penting ini. Iya, yang penting nanti Doanya doa. bisa. Oke. Cuman agak rada lelet ini wifi-nya. Pak Saur mau nyoba share screen, Pak Saur silakan. Untuk Untuk Indonesia Raya ya. Iya. Iya. Saya coba. Oke. Nah, nah didengar nggak, Terus Bu? Pak Saur. Oke. Oke. Oke ya. Ya, dari awal aja. Oke. Oke ya, Pak. Ya, Ya, yang penting dari awal nanti. ya, ya. Ternyata Budi masuk juga ini ya. Gerimis mengundang Bu Asih di sini. Mudah-mudahan gak hujan. Sama ini sudah gelap juga Bu Mus dibeli. Kayaknya ini bisa dimulai dan udah waktunya.
Kalau di PMM-nya kan tertulisnya 13.10 Pak Har, gimana? 11 ya, di kemarin pendaftaran 13.10. Oh, baru 13 ya. Sorry. Kurang 9 menit lagi. Kawan Jaba, Padang.
Sudah siap, Bu Asih? Silakan. Bu Wikan, sampun siap? Oke, siap. Izin saya mulai nggih, Bapak Ibu. Saya berpantun lebih dahulu nih. Buat tepung bahannya ikan. Cakep. Datang saudagar mencari celana. Nah, Selamat bergabung saya ucapkan. Semoga webinar ini memberi makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Belik, Ibu Wikanti Nur Amalia SSI MNgs. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Bapak Saur SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Suminarsih selaku narasumber pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha luas, yang tak terbatas, yang tak akan pernah habis kita bahas. Dengan nikmat dan ridhonya, kita bisa hadir pada acara webinar pada siang hari ini. Lantunan sholawat serta salam selalu kita pancurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang Nabi tercinta, makhluk termulia, Nabi yang selalu kita damba syafaatnya di hari yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan kepada semua peserta webinar yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya Bapak Ibu pada menyiapkan ya menu berbuka puasa dan juga seharusnya tidur siang Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah hadir pada acara webinar kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara webinar kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada webinar pada siang hari ini bisa berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta webinar untuk menghentikan aktivitas sejenak dan mengambil sikap siap karena sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silahkan Pak Saur. Ya, terima kasih Pak Saur.
Bapak Ibu yang berbahagia, tiada kata seindah doa. Tentunya hari ini kita berharap acara dapat terlaksana dengan lancar. Mari kita dengarkan bersama doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haryanto. Waktu sepenuhnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmina wa sayyidina bil hilmina wa akrimna bit taqwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto. Selanjutnya sambutan yang pertama, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Belik, Ibu Wikanti Nur Amalia SSI MEngs, selaku pembina komunitas belajar Semansa B. Waktu sepenuhnya saya persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini Komunitas Belajar Semansa B SMA Negeri 1 Belik Kabupaten Pemalang bisa menyelenggarakan webinar perdana secara daring. Segala puja puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih semangat untuk belajar bersama-sama di dalam komunitas. Pada tema hari ini yaitu tentang tips dan trik untuk bisa membuat aksi nyata di dalam PMN. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus komunitas belajar SMA Negeri 1 Belik yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita semuanya, apalagi bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan kepada para peserta webinar, saya juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas keterlibatan Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama-sama di dalam komunitas ini untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan tentunya kegiatan ini sangat penting untuk kita lakukan secara rutin. Karena komunitas belajar di dalam sekolah tentunya bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi para guru dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan komunitas belajar di dalam sekolah dapat menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar guru dan juga meminimalisir ketimpangan kompetensi antar guru di dalam sekolah sehingga para peserta didik kita akan memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun guru yang mengajar. Dan hal ini maka sangatlah tepat para guru membangun budaya belajar, bagaimana caranya mengajar dan merefleksikan proses pembelajarannya dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah masing-masing, di mana
Guru mengajar di kelas sesuai tahapan dan kebutuhan siswa dengan kualitas pembelajaran yang baik, dengan melakukan perencanaan mengajar, memfasilitasi pembelajaran, melakukan asesmen, merefleksikan proses pembelajaran, membuat rencana perbaikan dan inovasi, serta melakukan asesmen berikutnya. Sehingga komunitas belajar SMA Negeri 1 Beli ini hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk bisa membangun budaya kolaborasi dan tanggung jawab bersama sehingga bisa fokus pada pembelajaran yang diselenggarakan di dalam sekolah masing-masing sesuai dengan target pembelajarannya, sesuai dengan diferensiasi pembelajaran yang harus dilakukan untuk bisa mengetahui apakah siswa-siswa kita sudah belajar, sudah kompeten, apakah mereka betul-betul sudah melakukan yang seharusnya, sehingga piramida intervensi di dalam pembelajaran betul-betul terbentuk. Kemudian dengan adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, dimulai dengan kegiatan berdiskusi dan berbagi praktek baik seperti ini, salah satunya adalah untuk mengembangkan jiwa kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif untuk saling membantu, memiliki pemikiran yang terbuka, dan senang memecahkan masalah bersama sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan tentunya perkembangan belajar siswa-siswa kita menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan secara berkelanjutan. Nah, komunitas belajar yang berpusat kepada siswa bisa melakukan asesmen yang berkelanjutan dan mendapatkan bukti bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dan hal ini juga untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 jenis komunitas belajar, yaitu yang pertama di dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Semuanya memiliki anggota dan memiliki penggerak komunitas dan dukungan dari berbagai segmen yang ada di dalam komunitas belajar. Inilah pentingnya kita berkolaborasi dan berbagi praktek baik. Ada beberapa siklus belajar yang bisa kita lakukan di dalam komunitas, yaitu yang pertama kita bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kita juga bisa membuat rencana pembelajaran bersama, berbagi pengalaman dan berdiskusi memecahkan masalah. Dan yang ketiga, kita bisa mempraktikkan hasil diskusi ke dalam kelas atau sekolah masing-masing dan berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan praktek yang telah dilakukan di dalam kelas maupun di dalam sekolah sehingga berdampak kepada siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan webinar pada siang hari ini adalah salah satu wujud dari niatan kami, komunitas belajar guru SMA Negeri 1 Belik, untuk tetap semangat, untuk selalu bisa belajar bersama-sama, bisa bergerak bersama-sama, dan siap berbagi untuk negeri. Terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sharingkan di dalam kegiatan webinar hari ini betul-betul bisa bermanfaat bagi pengembangan kompetensi kita dan juga berdampak kepada murid-murid kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Semansabe. Marilah kita dengarkan bersama Bapak Saur SPD MSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih pada yang pertama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belik sebagai pembina komunitas belajar guru kreatif inovatif dalam belajar. Tidak lupa juga kepada teman-teman saya yang sudah bekerja sama sehingga dengan komunitas guru kreatif inovatif dalam belajar di SMA Negeri 1 Belik bisa berjalan hari ini dengan baik. Tentunya dalam kegiatan webinar hari ini pada teman-teman yang sudah bisa bergabung di dalam kegiatan nanti pelaksanaan yang diisi oleh Bu Suminarsi selaku narasumber dengan nanti dengan judul trik dan tip validasi aksi nyata pelatihan di mandiri di PMM. Tentunya kepada nantinya diharapkan di kegiatan webinar hari ini teman-teman bisa mengikuti sehingga nanti di dalam menyelesaikan aksi nyatanya dengan baik di PMM sehingga nanti bisa mendapatkan sertifikat. Saya kira itu aja dari saya sehingga nanti mudah-mudahan di acara pertama kali di webinar ini berjalan dengan baik dan seterusnya mudah-mudahan diikuti dengan teman-teman dengan tentunya dengan fasilitas yang ada. Saya kira itu. Terima kasih Bu Mus. Saya kembalikan pada sesi acara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu acara webinar atau acara inti dari kegiatan siang hari ini. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa link sertifikat akan saya share 1 jam setelah acara berlangsung, Bapak Ibu. Dan tibalah saatnya acara webinar sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Pak Cipto Yuwono selaku moderator pada acara webinar kali ini. Silahkan Pak Cipto. Oke, terima kasih Bu Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah baik Pak Cipto. Kami ucapkan selamat bergabung yang terhormat Bapak Saur selaku Ketua Komunitas Belajar dan tentunya yang kami banggakan seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dengan sangat antusias pada kesempatan kali ini saya Cipto Yuwono yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai selesai nanti. Bapak Ibu, kembali saya informasikan kepada seluruh peserta untuk meng-off-kan audio, kemudian mengaktifkan video pada saat seminar nanti. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang PMM dan aksi nyata yang sedang viral di kalangan pendidik dan di lingkungan kita khususnya, tentu setiap guru mempunyai harapan untuk meningkatkan skill dan mengkoleksi sertifikat PMM lewat aksi nyata. Namun, dalam kenyataannya kita sering terkendala dalam proses validasi. Nah, pertanyaan, sebenarnya ada faktor-faktor apa saja yang membuat aksi nyata kita tidak kunjung tervalidasi dan juga tip dan trik apa saja yang harus dilakukan agar kita dapat menjadi pemburu sertifikat yang sukses dan handal. Pada kesempatan kali ini, pertanyaan-pertanyaan di atas akan dibahas oleh narasumber yang sangat luar biasa. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulai acara seminar pada kesempatan siang hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Suminarsi, guru fisika SMA Negeri 1 Belik. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, beliau sudah
melalang buana ke penjuru Indonesia sebagai narasumber yang kompeten. Kemudian yang kedua, beliau juga sebagai pengajar praktek guru penggerak angkatan kelima. Yang ketiga, beliau juga sebagai fasilitator guru penggerak angkatan ke-9. Dan yang keempat, beliau juga sebagai sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang selanjutnya, beliau juga sebagai kontributor perangkat ajar PMM. Dan yang berikutnya, beliau juga sebagai penelaah aksi nyata PMM. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, tidak bisa kami sebut satu persatu karena memang beliau sudah banyak meraih prestasi di kancah pendidikan sekarang ini. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita langsung sambut saja beliau, Ibu Suminarsi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Cipto. Mohon maaf Bapak Ibu, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Belik, Ibu Wikanti Nur Amaliyah SSIMM, serta semua teman-teman di sini, Bapak Ibu hebat semua yang sudah menghadiri kegiatan Kombel SMA Negeri 1 Belik untuk mengikuti webinar yang kali ini itu mengambil tema adalah bagaimana sih kita bisa mensiasati atau kita membuat aksi nyata agar aksi nyata tadi tervalidasi begitu ya. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat banyak yang selesai aksi nyatanya ya, sudah sampai mendapatkan beragam atau bersertifikat-sertifikat. Namun sebelum kita ke aksi nyata ini ya Bapak Ibu ya, jadi esensi dari pelatihan mandiri sendiri itu kan dari sisi ilmunya begitu ya Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama kita ambil dari kita ikut pelatihan mandiri adalah pembelajaran baru yang bisa kita ikuti sebagai pedoman, sebagai kita itu panduan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau pengen tahu bagaimana kita melaksanakan IKM-nya ya rujukannya adalah di PMM. Artinya untuk mengadakan pelatihan secara masif itu kalau luring itu kan butuh energi, butuh pembiayaan yang besar, maka sekarang sudah bisa kita akses sendiri materi-materi apa yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu risau dengan kok topiknya nambah terus ya. Artinya topik nambah di sini adalah menyesuaikan dari kebutuhan kita sebagai guru untuk bisa memahami beragam topik-topik yang ada di PMM. Nah, salah satu tadi yang dikatakan Pak Cipto, jangan hanya berburu sertifikat ya Bapak Ibu ya, Pak Cipto, jangan berburu sertifikat Pak Cipto ya, tapi kita adalah salah satu bonusnya, artinya bonus dari kita ikut pelatihan mandiri bisa mendapatkan sertifikat, dan sertifikat tadi bisa kita gunakan salah satunya untuk mendukung dari RHK di pengembangan kompetensi kita. Nah Bapak Ibu, saya yakin kalau alur kita dapat sertifikat itu kan pasti pertama harus ngikuti dulu pelatihan mandirinya. Dan yang perlu kita ketahui di sini kalau di awal-awal munculnya PMM itu kan kelihatannya targetnya yang penting kayak biar PMM-nya hijau begitu ya. Tapi kalau sekarang kan memang harapannya itu Bapak Ibu semua paham semua materi-materi dari mulai apa itu kurikulum merdeka, merdeka belajar, sampai yang topik terkini yang terbaru ya, itu ada inklusi, literasi. Artinya dari situ, makanya kan sekarang untuk menyimak videonya pun tidak bisa dengan teknik yang dulu karena kebanyakan hanya untuk menyelesaikan, maka sekarang menyimak videonya pun kita betul-betul nyimak dengan durasi yang cukup sesuai dengan, kalau dulu kan pada digeret gitu ya, seret agar hijau, tapi sekarang memang disetting agar Bapak Ibu betul-betul menyimak, kemudian memahami dari
materi yang disampaikan di pelatihan mandiri tadi. Jadi nggak bisa misalkan Bapak Ibu buka video kemudian langsung di-share akan hijau, berarti belum bisa. Nah, di sini tentunya awal kita menyelesaikan itu ya pahami topik tadi, selesaikan tiap materinya, kemudian post-test di dalamnya. Nah, mungkin yang di nanti itu kan memang validasi aksi nyata, dan memang fenomena di akhir tahun kemarin ya, istilahnya Desember, Januari, Februari itu validasinya agak lambat karena berarti tim validatornya masih perekrutan begitu ya Pak Ibu. Jadi memang harap bersabar. Jadi kalau di awal-awal itu mungkin agak cepat karena mungkin juga yang memvalidasi atau yang mengunggah aksi nyatanya juga belum sebanyak yang sekarang. Dan kemudian tim validatornya juga kan tiap bulan itu berganti begitu. Nah, di sini alurnya tinggal saya yakin Bapak Ibu tahu ya, pilih dulu topiknya. Topik nggak harus urut ya Bapak Ibu, mau topik dari mana. Walaupun di dalam kita milih topik PMM itu ada kita mau pakai diurutkan dari rekomendasi belajar, mau diurutkan dengan abjad, mau diurutkan dengan yang selesai, atau Bapak Ibu bisa memilih sesuai kebutuhan saat itu. Jadi nggak harus urut dari apa dulu. Tapi memang ada syarat-syarat tertentu ketika Bapak Ibu ingin menjadi salah satu dari kontributor PMM, memang ada syarat tadi Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, kemudian P5 dan perencanaan pembelajaran yang harus selesai dulu, sehingga nanti Bapak Ibu semua itu bisa menjadi kontributor perangkat ajar. Jadi kontributor perangkat ajar itu kalau awalnya kan dulu ada seleksi ya, ada pelatihan khusus. Kalau sekarang semua Bapak Ibu itu bisa kita bersama-sama untuk saling berbagi perangkat ajar yang kita gunakan. Perangkat ajar nggak harus modul ajar ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya ini sambil biar kita semua tahu perangkat ajar di sini bentuknya apa. Boleh dalam bentuk LKPD, bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk modul ajar, bisa dalam bentuk modul P5. Jadi ada ragam sesuai dengan yang kita punyai. Jadi saling berbagi. Nah, di situ setelah kita tadi ya memilih satu topik yang kita mau selesaikan dulu nih, saya mau topik yang mana? Oh, karena saat ini sedang saya butuh tentang asesmen, saya mau ikut asesmen dulu. Gitu, boleh asesmen. Kemudian setelah selesai semua topiknya, kita selesaikan post-testnya. Di situ tentu ada aksi nyata. Nah, apa sih poin-poin aksi nyata yang harus ada ya? Jadi di situ kan ketika kita memvalidasi itu yang dibutuhkan adalah dokumen ya. Dokumen yang diminta di panduan itu apa? Kemudian ada dokumentasi kegiatannya, kemudian ada juga terkait dengan umpan balik. Umpan baliknya untuk siapa? Menyesuaikan di panduan. Jadi ada yang umpan balik itu untuk rekan sejawat, ada yang untuk peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti lihat tadi yang pertama dilihat panduannya dulu ya. Ini saya yakin tadi sudah ya. Jadi kalau kita sudah lihat, pokoknya baca baik pertama itu panduan rinciannya kan di aksi nyata itu ada beberapa pilihan kita mau milih bagian mana. Kemudian juga di situ kan kadang pilihannya ada yang aksi nyata untuk kepala sekolah, ada yang untuk guru, atau ada yang bisa untuk dua-duanya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini sebagai kepala sekolah, ya berarti pilih yang bagian kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, juga pilih yang sebagai guru. Namun memang ada pelatihan-pelatihan yang di situ aksi nyatanya hanya untuk kepala sekolah. Contohnya adalah yang di bagian kurikulum yang KOSP ya, KOSP tahap yang mahir kalau tidak salah. Ada 2 yang memang hanya untuk kepala sekolah. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kali tim validator itu disajikan dalam bentuk kita sajian LMS-nya itu adalah plagiarismenya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum tim telaah itu membaca itu dari sistem CMS yaitu tempat kita menelaah itu sudah tertulis terkena plagiarisme atau tidak.
Jadi itu poin pertamanya adalah jangan menggunakan punya temennya plek-jiplek gitu ya. Artinya kolaborasi enggak apa-apa, kita bareng-bareng merancang sebuah aksi nyata, kemudian nanti deskripsinya itu agak dibedakan. Artinya tidak semuanya kita ambil miliknya. Ini Bu Mus, aku minta dong, kemarin Bu Mus kan sudah selesai nih sertifikat yang ini. Saya minta dong aksi nyatanya. Ya bisa kita meminta, tapi tadi kalau kita memasukkan apa adanya, nanti akan terkena plagiarisme. Artinya itu bukan penelaah yang mengatakan plagiat, tapi sistemnya sudah membaca itu terkena plagiarisme begitu. Jadi kalau Bapak Ibu di awal-awal mengatakan kalau yang awal-awal itu agak mudah ya terbit sertifikat, ya mungkin memang di awal-awal itu masih otomatis yang mengumpulkan di awal berarti kan mereka betul-betul membuat dari awal benar-benar ya, tapi begitu berakhir itu kan mungkin akhirnya ada beberapa hasil yang di awal digunakan sehingga dia terkena plagiarisme tadi. Jadi itu kunci utamanya itu dulu. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai punya orang lain, bisa menggunakan diparafrase di orang bahasa kan kayak gitu ya, kalimatnya diparafrase, diganti, misalkan hari ini saya melakukan kegiatan, nah ini tinggal diganti lagi kalimatnya. Kegiatan atau misalkan kalau pakai template yang ada di Canva tinggal kita ganti, kita ubah template-nya. Kan umpan baliknya juga bisa kita ganti, dokumentasinya kan juga berbeda juga. Artinya itu hal pertama yang perlu kita perhatikan. Jadi hindari plagiarisme. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, panduannya, rincian di panduan. Kita mau memilih bagian. Jadi sebelum klik salah satu saya pakai ini, baca aja tiga-tiganya. Atau misalkan pilihannya 2, pilih dia dulu, dibaca dulu. Saya cocoknya pakai yang mana? Saya pasnya, enaknya mau aksi nyata yang mana? Karena saya sendiri juga pernah mengalami beberapa kali validasinya ditolak begitu ya. Revisi di satu topik sampai 2 kali itu pernah. Ternyata apa? Ternyata karena saya itu membuat aksi nyata rincian yang 1, ternyata saya masukkan untuk panduan rincian yang 2, sehingga nggak nyambung sama panduannya. Karena tim validasi itu kan sebelum melihat itu disuruh baca panduan, ini panduan dibuka, aksi nyata dilihat, di cross check-kan sesuai apa enggak. Nah, saya sendiri pernah mengalami, kok dikembalikan, kenapa ya aksi nyata saya? Setelah saya baca ulang panduannya, saya salah milih rincian. Itu juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi rinciannya yang A ya kita buat sesuai dengan A, rinciannya B ya kita buat yang B, seperti itu. Nah, di sini ya, jadi ini rincian nih contohnya nih kalau kita ngambil di Merdeka Belajar kan pilihannya ada banyak, refleksi peran sebagai pendidik. Di sini misalkan yang banyak diambil kan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ya, yang kebanyakan belum menyebarkan di sini kan ada dokumentasikan proses penyebaran. Nah, itu yang biasanya kurang. Dokumentasinya kayak apa? Ya bisa dengan cara Bapak Ibu duduk bersama teman-temannya ya, sesama guru, berarti kita membahas tentang Merdeka, itu menyebarkan itu. Jadi selain membuat flyernya ya, jadi kalau pemahaman di awal waktu terbitnya PMM memang cukup dengan kita istilahnya memasukkan flyer atau posternya di dalam form, kemudian dibaca rekan-rekan itu sudah tervalidasi. Namun ketika kita baca ulang di sini dokumentasikan proses penyebaran. Berarti di situ harus ada kita itu sebagai orang yang memberitahukan atau kita berdiskusi bersama teman-teman tentang Merdeka Belajar. Jadi ada beberapa orang nih, misalkan saya, Bu Mus, Pak Cipto, Pak Eka, Pak Saur duduk bersama, kemudian kita bersama-sama untuk membicarakan itu, dari dokumentasinya seperti itu. Kemudian minta umpan balik begitu. Nah, itu yang beberapa kemarin teman-teman, mengapa kok yang punya saya belum tervalidasi atau diminta untuk revisi. Saya bilang, coba dilihat saran perbaikan. Jadi kalau seluruh revisi ada saran perbaikan. Mungkin ada yang terindikasi plagiat, ada yang
umpan baliknya kurang, atau ada yang dokumentasinya kurang, atau mungkin ada juga satu hal yang perlu diperhatikan adalah yang diunggah tidak sesuai dengan atau nggak ada kaitannya dengan aksi nyata gitu ya. Artinya ini misal di Bapak Ibu saking seneng ya gitu ya, kemudian di bawahnya itu banyak sekali hal-hal yang dicantumkan sampai misalkan 50 halaman itu masuk. Kemarin saya pernah ya, jadi di depannya sudah benar nih Bapak Ibu, tapi ternyata di bawahnya itu yaitu screenshotan komentarnya di YouTube-nya dia itu dimasukkan. Justru itu malah membuat menjadi tidak tervalidasi karena ada kegiatan yang tidak berkaitan dengan aksi nyata. Jadi pilihan dari validator itu kan ada lulus, kemudian tidak ada dokumentasi, tidak ada umpan balik, atau kegiatan tidak berkaitan. Itu 4 yang kita akan centangkan di hasil memvalidasi dari aksi nyata yang dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cantumkan misalkan ini Merdeka Belajar, kok di situ menyantumkan kegiatan siswa yang sedang kerja bakti atau siswa sedang kegiatan apa dimasukkan di situ, justru membuat itu menjadi ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan aksi nyata yang dibuat gitu. Nah, kemudian nih, umpan balik itu seperti apa ya? Umpan balik nggak harus pakai form ya Bapak Ibu ya. Bisa dibuat simpel nih kalau siswa di sini kan sasaran PMM tidak hanya guru-guru SMA yang mungkin siswanya memiliki gawe, tapi juga ada guru tingkat dasar, PAUD, TK, SD. Maka umpan balik itu bisa dalam bentuk Bapak Ibu pendidikan atau anak-anak sudah nulis tangan, itu sudah menjadi boleh dilakukan dan itu malah lebih baik kan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ini ada umpan balik yang menggunakan perpustakaan belajar di PMM kan di situ ketika Bapak Ibu umpan balik. Nah, silakan lihat panduan belajar atau bisa membuat umpan balik sesuai dengan versi masing-masing. Yang ini contoh yang dibuat atau yang menggunakan perpustakaan belajar begitu. Nah, ini bisa seperti ini juga Bapak Ibu nih, misalnya Pak Eka sudah selesai membuat yang bagian misalnya asesmen Pak Eka ya, nggak apa-apa dikirim japri ke saya misalnya, Bu tolong dilihat umpan ini karya saya, aksi nyata saya sudah sesuai belum. Nanti tinggal kita ketikkan, kemudian kita screenshot WA tadi, nanti kita masukkan di dalam umpan baliknya. Jadi nggak harus bikin form sulit-sulit itu ya, bisa seperti ini saja. Ya, pertanyaannya ini kebetulan apa tindak lanjut ini kan pakainya asesmen diagnostik ya yang dibuat oleh temennya. Jadi Bapak Ibu yang buat asesmen diagnostik kemudian minta umpan balik. Jadi umpan balik bukan yang ketika kita unggah aksi nyata kemudian di sel di situ ya. Nah, kemudian di sini nih kalau pakai form ya Bapak Ibu, kalau menggunakannya form yang di screenshot atau diambil gambarnya bukan bagian pertanyaannya, tapi bagian responnya, jawaban dari teman atau jawaban dari responden kita. Jadi yang di screenshot bukan soalnya, bukan pertanyaannya, tapi hasil umpan baliknya, jawabannya begitu. Nah, ini beberapa format umpan balik yang ada di perpustakaan belajar. Jadi kalau Bapak Ibu klik perpustakaan belajar saat buka rincian, itu akan muncul perpustakaan belajar. Ini format pertama, bisa menggunakan di bahasa Inggris ini ya Bu Mus ya. Simple rules of receiving feedback. Nah, ada 5 hal yang kita minta dari feedbacknya begitu ya. Di sini nanti tanya sama guru bahasa Inggris ya. Nanti saya kalau membacanya takut salah ini ya. Ada parafrase, ada thank you for person. Nih ada juga dengan menggunakan format namanya top 6 topi berpikir. Jadi nanti Bapak Ibu naruh gambar topi putih, topi merah, hitam, kemudian di bawahnya itu adalah isiannya. Kalau yang topi putih untuk mengumpulkan datanya dan faktanya, kemudian yang topi kuning untuk melihat sisi positifnya, apa hal positif
dari masalahnya tadi, kemudian bisa di hitamnya nanti dituliskan tentang konsekuensi dari kerugian jika hal tadi tidak dilakukan, kemudian ada topi kuning, hijau, biru, nanti bisa Bapak Ibu bisa baca sendiri juga di perpustakaan belajar. Nah, kemudian nih juga bisa menggunakan Now Wonder Learn Card gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa, apa sih yang diketahui dari kita membuat aksi nyata, kemudian kita sebarkan ke rekan atau ke peserta didik. Nah, apa yang diketahui, kamu ketahui tentang ini tadi aksi nyatanya. Yang kedua adalah apa yang membuat kamu bertanya-tanya terkait dengan hal yang dilakukan tadi, kemudian konfirmasi bahwa akhirnya dia menjadi bagaimana, kemudian miskonsepsinya, ternyata oh iya ternyata setelah saya tahu tentang kurikulum merdeka seperti ini, itu miskonsepsinya, kemudian apa yang kita pelajari itu dengan menggunakan Know, Wonder, dan Learn Card gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan tangga refleksi. Jadi tadi yang dicontohkan tadi, yang pas contoh tadi adalah yang menggunakan tangga refleksi. Jadi apa yang sudah diselesaikan, kemudian hal penting apa yang saya lakukan, saya bisa menerapkan ini di mana, ada pola dalam pekerjaan seperti apa, dan seterusnya. Gitu. Atau yang paling mudah ini, sampaikan, tanyakan, berikan. Jadi istilahnya, sampaikan hal yang disukai nih. Yang saya sukai apa sih dari apa yang sudah saya lakukan aksi nyata tadi kepada. Jadi misalkan nih saya membuat aksi nyata tentang tadi asesmen diagnostik. Saya sebarkan ke teman-teman. Coba kemudian isi bagian sampaikan. Apa sih yang disukai di sini? Kemudian menurut yang tadi membaca tadi itu, contoh yang diberikan itu bagaimana? Oh, asesmennya Pak Eka itu sudah. Saya senang nih bagian Pak Eka membuat ini. Oh, saya sangat istilahnya cocok nih dengan contohnya Pak Eka ini. Kemudian saya suka nih dong cara Pak Eka membuat asesmennya itu, bagian sampaikan, tanyakan kemudian pertimbangannya bagaimana, atau setelah melihat tadi apa bagaimana itu di bagian tanyakan kemudian berikan ya. Nah, istilahnya dengan setelah tadi kita melihat aksi nyatanya teman tadi, kemudian ada nggak yang masih perlu kita sampaikan lagi, atau mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki dari apa yang sudah dibuat oleh teman kita tadi begitu. Nah, atau ini nih yang biasanya bisa diberikan untuk anak-anak tingkat yang di bawah itu lebih gampang yang menggunakan traffic light reflection ya. Jadi apa yang harus dirayakan nih, misalkan Bapak Ibu sedang menerapkan kurikulum merdeka di kelas gitu ya. Nah, kemudian kita tanyakan ke siswa, apa sih yang harus dirayakan hari ini? Oh, saya senang Pak belajar dengan cara seperti ini. Stop nih ya. Dan bagian stop apa? Apa yang harus dihentikan? Apa yang kira-kira harus kamu hentikan nih dengan kegiatan ini? Oh, rasa malas saya Bu. Atau misalkan saya suka berisik kayak gitu. Apa yang harus dilanjutkan? Oh, semangat belajar saya. Apa yang harus dimulai? Ini bisa kita gunakan untuk siswa itu, bisa pakai ini nih untuk anak-anak siswa kita gitu, bisa pakai sistem traffic light reflection. Jadi selebrasi, stop, lanjut, mulai. Itu umpan balik tadi, beberapa teknik umpan balik. Jadi bisa menggunakan sesuai dengan apa yang biasa digunakan, pakai form boleh, tanya pun boleh ya, tanya lisan ini, boleh bertanya lisan ini. Kita sampaikan ini di print misalkan ya, ini Bu modul ajar yang saya gunakan untuk aksi nyata yang nanti saya unggah di PMM. Kemudian saya tanya nih, Pak Cipto gimana menurut Bapak ini terkait dengan aksi nyata yang saya buat? Terus apa yang bisa saya tingkatkan Pak? Nanti saya tulis lagi, saya tuliskan di dalam tabel boleh, saya tuliskan di dalam itu misalkan buat kayak kotak gelembung, kayak misalkan kita bikin kayak gambarnya Pak Cipto tak tempel, kemudian nanti ada kalimat yang diucapkan begitu, boleh nanti gambarnya Pumus, gambarnya siapa begitu kan, minimal 3 orang ya, 3 orang umpan balik. Nah ini yang salah ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diunggah itu bukan umpan balik yang ketika kita minta
Bapak Ibu mengomentari di PMM-nya ya. Jadi kan ada share ya, share aksi nyata, kemudian kita ngasih umpan balik. Tapi yang dimaksud umpan balik yang di-share atau diunggah di aksi nyata bukan yang ini malah justru salah. Tapi tadi umpan balik yang kita minta secara langsung atau tadi pakai form atau pakai tadi perpustakaan belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di sini saya merasa nih kayaknya kok aksi nyata saya tuh sudah benar loh, padahal sudah tak baca ulang panduannya, tapi ternyata kok di sini masih harus revisi. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan banding ya. Yang penting tadi cek ya, sudah ada dokumen yang diminta, sudah ada dokumentasinya, kemudian sudah ada umpan baliknya. Nah, kita bisa melakukan banding, jadi pengajuan banding. Yang penting tadi ya, kita benar-benar itu tadi tidak plagiat. Ini betul-betul adalah apa yang saya buat sendiri. Kerjasama itu boleh ya, tapi ceritakan tadi ya, tulisan refleksinya kan berbeda, personalnya ada. Kalau misalkan nih kan nggak mungkin sendiri Bu, kalau kegiatannya sosialisasi, ya benar sosialisasinya kita dokumentasi tentu bisa sama ya, karena sosialisasi misalkan anti perundungan, kekerasan di sekolah, kemudian pemilihan mata pelajaran, itu kan semua bentuknya sosialisasi. Dan tentu kegiatannya bisa sama satu sekolah itu. Tapi tadi ya bisa sama, namun tadi cerita dan refleksinya bisa berbeda. Nah, kemudian di sini ya, jadi kalau banding nih sudah dikembalikan, kita ajukan banding. Ajukan bandingan ada alasannya, sudah sesuai panduan. Nah, banding ini bisa kita lakukan sampai 3 kali. Kalau sudah sampai 3 kali, namun hasilnya masih suruh revisi, ya berarti sudah tidak bisa lagi banding lagi ya. Ngayal banget ya Pak Cipto, ngomong salah ya. Kirim ulang lagi banding. Hanya boleh sampai 3 kali. Maka Bapak Ibu nanti wajib memperbaiki aksi nyatanya. Apa ada yang berhasil banding? Ada yang kemarin saya juga ada beberapa 2 atau enggak ya, kalau nggak salah 2 saya banding itu berhasil, artinya sudah lengkap kok, ini memang sudah lengkap. Mungkin waktu sedang memvalidasi itu panduan yang dibaca oleh penelaannya kurang teliti nih, sehingga saya banding sudah sesuai dengan panduan, maka juga sertifikatnya bisa terbit atau sudah tervalidasi. Nah, gitu saja Pak Cipto, nanti bisa kita sharing-sharing di sesi tanya jawab. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Silakan. Terima kasih sekali Ibu Suminarsih yang sudah menyampaikan materi dengan hebat sekali. Kemudian sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang belum jelas atau ada yang perlu disampaikan terkait dengan validasi aksi nyata di PMM. Tapi sebelum saya kembalikan ke peserta, mungkin sedikit sebagai review atau refleksi bahwasanya memang kalau Pak Cipto itu masih mute tuh Pak Cipto. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin merefleksikan sebentar bahwasanya ternyata di dalam kisi-kisi untuk memvalidasi aksi nyata itu ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah dokumen, kemudian yang kedua dokumentasi kegiatan, kemudian yang ketiga umpan balik, kemudian yang keempat berkaitan dengan topik. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait
materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Suminarsi, silahkan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Monggo Pak Eka. Langsung saja nggih Pak Cipto. Iya, monggo, silakan. Pertama ini pertanyaan kepada Bu Suminarsi selaku penelaah juga. Ini kok PMM saya sudah lama, sudah mulai ditelaah atau belum nggih oleh tim yang dari PMM. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan validasi, seandainya mendapat koreksi, terus kemudian saya buat koreksinya, saya kirimkan lagi, itu kira-kira yang menelaah orang yang sama atau ganti orang gitu, Bu? Terima kasih, 2 itu saja cukup. Oke, terima kasih Pak Eka. Ini biar mungkin tidak lupa, ya, jadi mungkin langsung dijawab saja oleh Ibu Suminarsi. Itu ada pertanyaan yang pertama, PMM-nya sudah lama, tapi belum ditelaah-telaah begitu ya. Kemudian yang kedua, validasinya ketika banding, apakah penelaahannya berbeda atau tidak? Monggo Ibu Suminarsi langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Eka pertanyaannya. Jadi untuk lama itu memang berarti Januari, Februari itu kemarin sedang perekrutan penelaah aksi nyata begitu Pak Eka. Jadi memang ada bulan yang off, tidak ada yang ditelaah. Dan memang sekarang kan aksi nyata yang terunggah itu berarti membludak gitu ya, kuotanya lebih banyak. Nah, kami kemarin perekrutan penelaah itu berarti bekerja baru mulai Maret itu kami baru kelulusannya tanggal 6 Maret sehingga kerjanya mungkin pertengahan Maret. Artinya itu pun kita suruh milih ya. Jadi kan ada Maret, April atau Mei, Juni dan ini berarti teman-teman yang bekerja di Maret, April sedang bekerja menelaah. Jadi semoga dalam sisi antrian. Dan yang jelas penelaah nggak bisa milih Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa milih dapat aksi nyatanya siapa. Jadi saya nggak bisa tahu ini punya siapa. Yang penting tersaji di kayak LMS-nya penelaah itu langsung ada aksi nyata ketika ada keterangan belum ditelaah ya berarti kita langsung kerja begitu. Targetnya itu 1 minggu kami harus menyelesaikan 15. Jadi 1 orang penelaah seperti itu. Ini mereka sedang bekerja untuk yang di Maret, April. Semoga saja segera tervalidasi. Termasuk saya juga sama Pak Eka. Jadi aksi nyata saya yang saya buat di tahun ini juga masih belum divalidasi. Dan saya nggak bisa validasi milik sendiri Pak Eka. Kalau bisa saya validasi sendiri, selesai gitu ya. Iya, terima kasih Bu. Oh iya, tadi pertanyaan kedua ya Pak Eka terkait dengan bisa jadi karena itu antrian baru yang menelaah beda lagi Pak Eka. Karena ketika itu sudah ditelaah kan nanti kembali diunggah lagi berarti itu antrian baru. Jadi orangnya yang menelaah bisa ganti. Dan ada validasi ya, Pak Eka ya. Nambahin sedikit ya Bu. Berarti kalau orangnya beda lagi mungkin kan bisa akhirnya bisa verifikasinya kemarin kurangnya sudah diperbaiki bisa terulang lagi gitu. Mungkin pikiran saya begitu. Jadi kan bisa, yang penting itu ada perbaikannya gitu. Artinya kalau pokoknya yang penting tadi ya sudah dokumennya sesuai panduan, kemudian dokumentasi kegiatannya ada, umpan balik tadi minimal 3 tadi ada, itu mestinya sudah langsung tervalidasi. Jadi kalau udah komplit itu kalau saya langsung klik gitu kan, lulus kayak gitu tulisannya. Terima kasih Bu. Begitu Pak Eka, mudah-mudahan memuaskan. Kemudian monggo yang lain atau barangkali sebagai bahan panjenengan nanti untuk berpikir ada sedikit mungkin pertanyaan dari saya pribadi Bu. Asik. Ya. Jadi mendengar kata banding, ya mendengar kata banding ini ada tip nggak
kata-kata yang harus mungkin kita keluarkan, karena ketika banding mungkin kita tidak mengeluarkan suatu kata kunci, apakah itu nanti banding itu bisa diterima lagi atau tidak itu. Jadi kata kunci yang harus ada pada saat kita banding. Mungkin itu Bu Suminasi. Nah, saat kita banding itu kan ada pilihan centangnya. Kalau saya centangnya adalah berarti kan aksi nyata sudah sesuai panduan gitu aja kan, berarti kita udah sesuai panduan kok gitu. Itu kan intinya di situ, sesuai panduan ya. Dicek sebelumnya nggak sesuai, berarti itu salahnya kita yang ngomong tadi ya. Monggo Bu Mus. Oke, monggo Bu Mus, silakan. Iya baik, terima kasih Bu Asi. Mohon maaf saya izin bertanya. Begini Bu Asi, untuk punya saya itu untuk tema yang penguatan profil pelajar Pancasila itu kok ya Bu, saya kan sudah mengerjakan semuanya gitu ya Bu ya. Tapi kok setelah beberapa kali saya kan tidak membuat aksi nyata karena kesibukan ngoten nggih Bu Asi. Nah, setelah saya buka ulang, kok yang tadinya centangnya biru kok jadi hijau kembali. Di situ ada yang belum saya, padahal sudah saya tonton semua, sudah saya kerjakan semua, tapi kok kembali ke awal gitu loh Bu, walaupun tidak semuanya itu centangnya separuh ada yang hijau, terus separuh ada yang belum tercentang, padahal sudah saya saksikan semua dan saya sudah isi latihan pemahaman juga. Itu masalahnya apa nggih Bu Asih? Mohon penjelasan. Oke, langsung ke Pak Suka dulu nih. Ini yang terkait tadi ya, terkait bahwasanya sekarang settingan untuk kita menyaksikan videonya itu tidak bisa dengan durasi cepat. Jadi diperkirakan kita harus betul-betul menyaksikan sesuai, misalkan durasinya 3 menit ya, 3 menit kurang sedikit. Kalau kita 1 menit sudah diseret begitu, nanti tidak akan tercentang hijau gitu. Gitu Bu Mus. Padahal saya banding ini Bu Asih, padahal saya nggak nonton yang tak seret, saya tonton dari awal sampai akhir. Apa mungkin pada saat saya nonton itu sinyalnya kurang bagus ya? Itu bisa jadi. Ya, bisa jadi nggih Bu Asih ya. Bisa jadi karena terbacanya mereka kan ketika kita memang lancar itu terbaca begitu ya, kayak kita misalkan sedang membuka LMS, kemudian sinyalnya loss begitu kan. Jadi apa yang aktivitas kita tidak terekam begitu ya. Iya, mungkin seperti itu masalahnya. Ya, matur suwun Bu Asih. Iya, sama-sama Bu Mus. Oke, terima kasih Bu Mus. Ini Bu Asih, ada yang resen lagi nih, Bu Rohati. Silakan Bu Rohati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Afgan ya Pak Cipto. Begini Bu Fasil, tadi kait dengan revisi aksi nyata, ini saya kan sudah aksi nyata dengan tema disiplin positif. Tadi kalau saya tidak salah mendengar, itu untuk dokumentasi umpan balik itu minimal 3 Bu. Nah, ini kan aksi nyata yang saya lakukan itu saya mengambil aksi nyata segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu saya lakukan dengan siswa saya, 1 siswa. Nah, ini untuk umpan baliknya kan berarti dari siswa yang saya adakan restitusi itu tadi ya Bu ya. Berarti untuk dokumentasi umpan baliknya si 1 anak tadi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Rohati. Ya, jadi kan ada beberapa topik yang memang spesifik seperti itu di disiplin positif. Kebetulan saya juga merestitusi 1 siswa. Kemudian saya tuh laporannya bentuknya kan itu ya, percakapan restitusinya, kemudian dokumentasi foto, kemudian pendapatnya dari yang saya restitusi udah 1 orang tadi, tidak perlu 3. Jadi ada topik-topik yang memang spesifik seperti itu, jadi cukup dengan 1, seperti misalkan topik yang supervisi akademik ya, supervisi akademik juga cukup dengan 1 responden begitu kan, cukup dengan saya percakapan pra-coaching, kemudian observasinya, pasca observasi, kemudian saya minta
umpan balik dari guru yang saya observasi seperti itu. Lah ini saya teliti lagi, ini saya sudah memenuhi sesuai dengan panduan ini, tapi kok disuruh revisi lagi, Bu. Disuruh revisi terkait dengan aksi nyatanya. Jadi saya bingung ini mau yang saya revisi yang mana, kayaknya kok sudah sesuai dengan panduannya semua. Itu baiknya gimana ya, Bu? Berarti sudah ada itu, artinya kalau revisi kan berarti percakapan yang itunya masalahnya ya, masalah dengan percakapannya ada, kemudian dokumen aslinya, foto saat mengadakan, kemudian jadi kalau itu bisa banding, nggak apa-apa banding, artinya tadi dikasih keterangan tadi ya, berarti sudah sesuai panduan. Oh gitu, berarti tidak perlu dirubah apa-apanya nggih, Bu nggih? Jadi kalau banding emang langsung banding tanpa harus saya ubah dulu. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun sangat Bu Fasil. Mohon doanya ya Bu biar ACC. Nunggu lama soalnya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit Bu Asih. Iya. Ya, ada yang minta share materi, nanti barangkali Bu Asih nanti bisa share materi ke link saya atau mungkin yang lain, ke link webinar ini. Monggo Pak Cipto. Bu Asih, ya. Saya masih tergelitik ini. Jadi dari pertanyaan saya tadi itu kan mengenai banding begitu ya. Ketika banding itu kok hanya mengunggah lagi, apa nanti tidak ada kata kunci? Yang terpenting kata kunci. Apakah itu ini bukti banding atau apa itu, Bu? Tidak hanya mengunggah-unggah, nanti ketika mengunggah-unggah apa nanti kita tetap tidak di ACC begitu, Bu? Atau mungkin ada kata kunci? Apakah mungkin unggahan ini banding pertama dengan apa-apa gitu, Bu? Nggak ada kata-katanya, Bu? Enggak, karena di situ nanti kayak antrian baru sih, Pak. Di kami itu nanti munculnya sebagai antrian baru. Jadi tidak perlu ditambahi apa-apa. Ini sebentar, saya jaringannya kurang. Saya presentasinya muncul apa enggak Bapak Ibu? Ini karena saya jaringannya tidak, Bu. Tidak ya, saya ulang juga. Ini yang diminta link materi, Bu. Barangkali bisa dipelajari lagi setelah ini. Ini sambil saya mau menunjukkan bahwa ada topik-topik yang aksi nyatanya cukup simpel Bapak Ibu gitu ya. Saya mau lihatkan topik yang Bapak Ibu aksi nyatanya tidak perlu sebentar. Bisa nampak apa tidak? Ya, bisa Bu. Oke, jadi ada topik-topik yang Bapak Ibu itu bikin aksi nyatanya yang bagian tahap mana ya? Ini ya, pendidikan inklusi ya Bapak Ibu ini. Ini Bapak Ibu aksi nyata itu tidak ada yang cukup nih ya. Artinya Bapak Ibu tidak perlu membuat apa-apa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyelesaikan aksi nyata bagian tadi materinya adalah topiknya yang pendidikan berjenjang, pendidikan inklusi dasar. Ini aksi nyata itu sekarang ternyata ada yang tidak perlu membuat apa-apa nih. Coba temukan komunitas belajar. Bapak Ibu tinggal mencari komunitas belajar yang terkait pendidikan inklusi. Kemudian bergabung. Setelah bergabung, ikuti kegiatan yang dilakukan. Kemudian tinggal kita screenshot foto saat ngikut kayak webinar seperti ini gitu ya. Yang penting tadi ya kita mencari nih komunitas mana sih, komunitas pendidikan inklusi. Kemudian artinya aksi nyata yang sekarang bisa cukup mudah kita ikuti gitu ya. Ini seperti ini ada. Kemudian ada juga yang bagian literasi gitu ya. Jadi ada yang justru tidak ada aksi nyatanya juga Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya katakan ada yang khusus untuk kepala sekolah. Tapi apakah kalau kepala sekolah kemudian kita sebagai guru itu harus membuat aksi nyata atau tidak?
ini adalah pilihannya. Kalau kita menginginkan sertifikatnya keluar, ya kita buat aksi nyata, bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah di satuan pendidikannya. Jadi kita tulis nanti di situ kita sebagai kolaborasi dengan kepala sekolah, bahwa aksi nyata kita tadi sudah dibuat bersama kepala sekolah. Ini ada 2 yang terkait dengan bukan miliknya guru gitu ya. Jadi yang KOSP. Kemudian yang bagian literasi dasar apa itu? Artinya ada beberapa. Jadi kalau misalkan saya pengen ngerjakan tapi yang aksi nyatanya gampang ya, tadi ngambil yang inklusi tahap dasar begitu. Nah, ini ada topik-topik baru ya. Nah, ini Pak Cipto ya, saya tuh ada yang sampai revisi 2 kali begitu. Ternyata tadi ya jadi panduan. Jadi kalau kita lihat nih, misal kita mau lihat panduannya. Jadi kalau, nah ini ada yang nggak ada aksi nyatanya. Aksi nyata tidak tersedia. Tapi saya nggak tahu kalau aksi nyata nggak tersedia nanti akan ada sertifikatnya apa enggak gitu ya. Jadi ada topik-topik yang tidak ada aksi nyatanya. Nah ini. Jadi ketika kita milih ya, sasarannya kan kepala sekolah, guru. Ini kan bisa model, oh misalkan kita baca. Ini kan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini kita buat kan otomatis bersama rekan sejawat 1 kali aksi nyata, kita berarti kan enggak perlu diulang-ulang 5 atau 7 orang di tempat Bapak Ibu tadi kemudian mempraktekkan ini, didokumentasikan. Jadi dokumentasinya sama tapi nanti deskripsinya kan bisa berbeda-beda, cara menceritakannya bisa berbeda-beda. Ini kan kayak praktek gitu ya, jadi bisa bareng-barengan. Di sini kan bersama permainan ini untuk peserta didik. Nah, ini dengan peserta didik tadi ya, ini bisa dengan siswa. Kalau tadi adalah permainan bersama dengan rekan sejawat. Berarti kan sekali permainan bisa dilakukan nih. Ajak 5 orang rekan Anda. Berarti misalkan nih Pak Eka, Bu Mus, Pak Cipto, Pak Saor, sama Bu Ika nih mau bermain gitu ya. Nah kan bisa seperti ini. Ada kasus 1, kasus 2. Jadi dari 5 orang tadi otomatis melakukannya 1 kali gitu ya. Jadi saya katakan bisa sama enggak ya bisa, tapi tadi deskripsi kegiatannya yang dibedakan. Nanti sasaran kita ketika minta umpan balik kan gantian ya. Ketika Bu Mus minta coba Pak Cipto tadi gimana menurut jenengan terkait dengan apa yang kita mainkan tadi. Jadi berbedanya di situ. Jadi tidak akan kena plagiasi. Gitu Bu Mus terkait contoh-contoh. Kemudian Bapak Ibu kalau terkendala itu bisa ke pusat bantuan. Pusat bantuan itu di mana? Ada di depan di akunnya kita Bapak Ibu. Ini akun begitu nih, pusat bantuan. Nah, tinggal kita mau tanya tentang apa begitu. Misalkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Eka ya, terkait tentang banding ya. Banding aksi nyata begitu. Kita tinggal tanyakan. Nah, kan ada pertanyaan dan di sini kan sudah ada jawabannya. Mengajukan banding itu bagaimana tadi yang katanya Pak Cipto ya. Nah, ini kan jadi nah ini kan Pak Cipto ya, pengajuan banding tidak dapat dilakukan jika menyatakan adanya plagiarisme atau kemiripan. Nah ini ya caranya nih Pak Cipto ya. Jadi kalau sudah klik saran perbaikan, baca saran, kemudian di situ tinggal klik ajukan banding. Nah ketika ajukan banding di sini, nih maksimal 2 kali. Mengapa Anda tidak setuju? Nah ini contoh kalimatnya begini Pak Cipto. Menurut saya aksi nyata sudah sesuai dengan panduan, nah, tidak ada yang salah ya kayak tadi Bu Rohati ya. Nah bisa ajukan banding nih dikasih keterangan. Aksi nyata sudah sesuai panduan, saya membuat. Nah ini ada. Ini contoh kalimatnya seperti itu. Nah, itu terkait
perbandingan tadi Pak Cipto ini ya, alasannya yang contohnya seperti ini di dalam pusat bantuannya ada contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kendala terkait pertanyaan apa terkait PMM, masuk ke pusat bantuan. Mau tanya apa di situ kan ada penjelasan-penjelasan yang bisa kita ketahui di situ. Begitu, saya kembalikan ke Pak Cipto lagi. Terima kasih Bu Suminarsi. Monggo barangkali masih ada yang perlu disampaikan. Mungkin Bu Asih ada sambil menunggu teman-teman kita yang mungkin sedang berpikir atau sedang mencari suatu pertanyaan. Ada sedikit lagi Bu Asih pertanyaan dari saya Bu Asih. Monggo silakan Pak Cipto. Ya, Bu Asih mengenai umpan balik Bu Asih. Tadi ada 4 ini saya mengacu kepada umpan balik Bu Asih. Kisi-kisi yang ketiga, umpan balik. Nah, ketika umpan balik dari teman ini memberikan umpan balik yang tidak baik. Misalkan ini Bu Asih, memberikan umpan balik yang tidak baik. Apakah ini akan berpengaruh terhadap validasi di PMM Bu Asih? Oke, terima kasih Pak Cipto. Kalau di panduan sebagai penelaah tidak Pak Cipto. Jadi misal umpan baliknya karya Pak Cipto belum bagus, ya enggak apa-apa, yang penting sudah dapat umpan balik kan. Yang penting tadi syaratnya ada 3 orang yang ngasih umpan balik. Mau umpan baliknya positif negatif itu berarti kan haknya pemberi umpan balik. Jadi tidak akan mempengaruhi penilaian di dalam aksi nyata yang ditelaah oleh penelaah. Begitu Pak Cipto. Jadi tenang aja. Jadi kalau Pak Cipto mau memberikan umpan balik ke temannya juga, karya Anda kurang bagus perlu diperbaiki, ya enggak apa-apa, itu kan itu hanya seorang pemberi umpan balik begitu. Tapi tidak mempengaruhi penilaian di penelaah aksi nyata. Oke, terima kasih Bu Asih. Monggo, masih ada atau tidak? Atau barangkali sudah lengkap, sudah jelas? Begitu? Kalau memang sekiranya sudah lengkap, sudah jelas, mudah-mudahan kita setelah mendapatkan materi ini, kita akan semuanya divalidasi. Amin, amin, amin. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mustaidah selaku pembawa acara. Monggo Bu Mustaidah. Ya, terima kasih Pak Cipto. Terima kasih Bu Asih. Ya, seharusnya tadi closing statement dulu nggih Bu Asih nggih. Monggo Bu Asih 5 menit. 5 menit terlalu banyak nggak? Closing statement sedikit Bu Asih untuk penguatan kita nih. Jadi yang jelas tadi ya, pelatihan mandiri itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita, pemahaman kita terhadap IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dan moto dari saya itu kan selalu begini Bu Mus, lakukan yang terbaik hari ini, jangan risaukan masa depan. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari inilah yang milik kita. Jadi investasi kita itu hari ini, lakukan yang terbaik, masa depan itu tidak menjadi risau. Nanti biar kita sehat jasmani rohani. Begitu Bu Mus, saya kembalikan ke Bu Mus. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita ada di penghujung acara webinar kita kali ini ya. Bapak Ibu jangan lupa itu linknya diisi, ada link sertifikat, nanti jenengan isi, nanti akan langsung masuk sertifikatnya di email Bapak Ibu. Jangan lupa sebelum kami tutup kegiatannya. Dan Bu Asih, silahkan link materi bisa di-share biar Bapak Ibu bisa mempelajari kembali sebelum room ditutup Bu Asih. Oke, berarti saya unggah dulu ya Bu Mus ke drive dulu sebentar. Oke. Sambil nunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Seharusnya Bapak Ibu yang ibu-ibu ya di dapur untuk masak untuk keluarga, terus Bapak mungkin ya sare, dan mohon maaf nih hari ini kami ajak untuk berbagi praktek baik dari Bu Suminarsih. Ya, kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik, yang kurang tepat, yang tidak patut Bapak Ibu dengar ya. Mohon maaf sekali lagi.
Bapak Ibu, saya tutup nggih acara webinar kali ini dengan pantun nggih Bapak Ibu nggih. Monggo bisa tanya nih. Jadi ikut cakep-cakep nih. Ya, buah nanas, buah ceri. Cakep. Ya, dicampur gula enak sekali. Enak sekali. Aduh, acara kali ini. Semoga bisa ketemu kembali di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Asi, barangkali mau difoto, mau dibuat, mau diambil fotonya enggak nih Bu Asi? Silakan jenengan saya. Masih kirim, masih ke drive ya? Ya baik Bapak Ibu, saya izin ambil fotonya nggih. Monggo untuk on kamera Bapak Ibu. Cantik Nek. Malah saya sniping toolnya ini nggak kemana-kemana ini. Pak Saur, monggo dibantu. Ini sniping tool saya nggak keluar. Ini, Bu. Ya. Sambil nunggu Bu Asing, alhamdulillah sudah dikirim. Jaringan saya sudah itu. Jaringan saya hilang Bu. Ini saya pindah ke jaringan tetheringan. Wifi ini sangat lambat. Udah ya Ibu, materi sudah nggih. Tapi sudah muncul materi. Oke, matur nuwun Bu Uti. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sugeng beraktivitas menyiapkan menu buka puasa Bu Mus, masak apa Bu Mus? Mungkin Bapak iya, mungkin Bapak Ibu bisa ambil foto sendiri-sendiri dah. Ini saya minta maaf nih, sniping tool saya entah kemana ini, tak cari-cari. Bapak Ibu untuk dokumentasi Bapak Ibu sendiri, monggo. Ya, ini saya masak cumi Bu Asi. Asik. Nah, terus Bapak Ibu bisa live room, monggo enggak apa-apa kalau mau ikut ngobrol.